supaya saya berharap Bapak Ibu sekalian itu selamat siang. bisa lebih maju. Masih bersama admin The Kris, admin Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Kali ini kita ada di Bank Jateng, lantai 3, dalam acara sosialisasi KUR, kredit usaha rakyat kepada UMKM Kabupaten Pati tahun 2022. Ini dari narasumber dulu ngambil kredit harus susah-susah seperti ini sampaikan Kabit UMKM ya, apa Bapak Ibu nggak susah, tapi kita menganggap itu Pak Hendrik Kristianto. Kita langsung saja ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar konten ini berkembang. Apa itu untuk pengangsur? Biasanya semakin besar dia usahanya, semakin banyak pinjamannya. Karena untuk memperluas usaha, itu yang mau kami Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong, ini suatu kesempatan yang diberikan oleh Bank Jateng dan difasilitasi, ya, tolong dipahami betul, karena mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan adalah pilot project dari Bank Jateng untuk menaikkan omset, mungkin memperluas pasar mungkin dari Bank Jateng, karena juga Bank Jateng saya yakin akan senang, akan puas apabila pelaku-pelaku UMKM yang di Pati ini maju dengan tuntunan, dengan ilmu yang diberikan dari Bank Jateng. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti yang disampaikan oleh materi dari Bank Jateng juga mungkin banyak. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian dipahami, dan juga saya pesan, apabila pulang dari sini, apabila bisa menjelaskan ke tetangganya, jelaskan saja, ya, karena ilmu itu kita berikan ke seseorang itu adalah suatu pahala yang luar biasa. Kita nggak samprumpi, nah itu apa itu perluas saja ini program Bank Jateng di masyarakat. Bisa setuju nggak usah kita rikuh untuk menyampaikan ini ke teman-teman. Kalau Bank Jateng ada program, silahkan, akan difasilitasi, akan kita dituntut dan sebagainya. Jadi lillahi ta'ala Dinas Koperasi UMKM bersama Bank Jateng ini memberikan support kepada Bapak sekalian. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti dilanjut untuk teman-teman dari tim dari Bank Jateng untuk menyampaikan sedetail mungkin. Apabila nanti banyak teman-teman yang tanya yang satu kalau dijawab, karena saya bayangkan supaya teman-teman dari pelaku UMKM ini aktif atau aktif. Hal seperti ini ditanyakan aja sampai detail. Kalau nanti Mas Arul dipaksa bertanya, Mas, jika dipaksa bertanya nanti orang takut kena hati, ewo ya. Mas Aryo, aku mesti takut, Mas Aryo. Saya nanti ini banyak ya dari ekonom ada ya, dari kita ini menyeluruh Bu, dari kita itu berbagai komunitas, ya, jadi klaster komunitas mana, ayo kita guyup rukun lah, kita bersama, kalau bisa kita saling mempromosikan produk, kita di sini tidak untuk bersaing, ya, tidak untuk bersaing, tidak untuk panas-panasan. Tidak, kalau bisa kita masuk bersama. Kita bisa mempromosikan produk-produk teman. Harus seperti itu, ya. Jangan mematikan produk teman. Itu tidak bagus. Apabila kita berkompetisi, kita berkompetisilah yang positif. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Lebihnya nanti ini saya kembalikan ke
Mas Agung dan teman-teman untuk melakukan kegiatan atau memberikan sosialisasi supaya nanti bisa memanfaatkan program ini. Lebihnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, dan saya perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Bukulan mengucapkan terima kasih sudah difasilitasi teman-teman pelaku usaha mikro khususnya kita berparti untuk bisa diberi kesempatan memahami tentang kegiatan-kegiatan atau program dari Bank Jateng. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya pemberian materi dari tim kredit cabang Pati dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta UMKM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita omong dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini saya perwakilan dari tim kredit cabang Pati, Bank Jateng Cabang Pati, akan memberikan materi kredit usaha rakyat lebih cepat, lebih mudah dan murah. Pasti tidak asing lagi di telinga dan di masing-masing dari ibu bapak, karena ibu bapak adalah seorang pengusaha dari Pati. Kemudian jadi pengertian dari kredit usaha rakyat yaitu kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum bankable. Jadi ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian yang belum pernah atau belum sama sekali mendapatkan kredit dari bank manapun, itu layak untuk mendapatkan kredit KUR dari Bank Jateng. Kemudian untuk sasarannya perorangan atau badan hukum melakukan usaha produktif. Jadi untuk usahanya, untuk Bapak Ibu sekalian, usahanya masih perorangan ya, masih belum berbentuk badan usaha seperti CV dan sebagainya. Jadi bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Kemudian penggunaan kredit usaha rakyat ini ada modal kerja dan investasi. Jadi pengertian dari modal kerja atau investasi, modal kerja itu digunakan untuk misal usahanya ibu membuat roti seperti tadi ibu yang kerudung hijau tadi memberikan contoh produknya kepada kami yaitu donat. Misal untuk membuat donat ada tepung, gula, dan mentega, itu termasuk bagian dari modal kerja dari Bapak Ibu semua untuk membuat produk tersebut. Kemudian untuk investasi itu salah satunya untuk misal membeli barang seperti mixer, oven, atau barang yang lain, atau juga bisa untuk memperlebar atau membuat tempat baru untuk usaha tersebut. Jadi misal ibu-ibu membutuhkan tempat ruko atau toko di depan rumah untuk renovasi, itu bisa menggunakan kredit investasi tersebut. Kemudian untuk tahun kreditnya, untuk tahun 2022 pemerintah menaikkan batas maksimal dari kredit KUR mikro sebesar 100 juta per debitur. Kemudian untuk kredit retail di atas kredit mikro itu ada 100 juta sama dengan 500 juta per debitur. Jadi dulunya sebelum tahun 2022 kita tahu bahwa kredit KUR mikro hanya sampai dengan 50 juta. Untuk tahun 2022 pemerintah mempercayakan kepada kami sehingga kredit mikro tersebut dinaikkan plafonnya menjadi 100 juta. Untuk suku bunganya 6% efektif atau setara dengan 2% per bulan, 0,2% per minggu
sangat murah nih kredit dari pemerintah ini karena kredit tersebut disubsidi oleh pemerintah. Untuk kur mikro sendiri modal kerja maksimal 3 tahun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk modal kerja seperti pembelian barang, seperti kayak pembelian untuk usaha dengan pembuatan misal roti tersebut ada bahan-bahannya, bahan kue, bahan apapun itu namanya modal kerja. Jadi untuk jangka waktu kreditnya itu maksimal 3 tahun. Kemudian untuk investasi juga maksimal 3 tahun, tapi untuk saat ini bisa sampai 4 tahun karena plafon kreditnya juga bertambah menjadi 100 juta. Jadi di atas 50 juta itu bisa sampai 4 tahun jangka waktunya itu, tapi untuk kredit investasi yang saya jelaskan tadi, misal dengan pembelian mesin, renovasi tempat usaha dan sebagainya. Untuk kredit retail ini yang di atas 100 juta sampai dengan 500 juta itu modal kerja maksimal 4 tahun dan investasi maksimal 5 tahun. Jadi untuk kredit retail ini, kredit kur retail itu maksimal modal kerja di atas sampai dengan 4 tahun itu dan di atas 100 juta. Misal jadinya pengusaha toko sembako besar kayak yang sekarang SKC itu kan sudah besar, jadi misal di atas 200 juta itu bisa sampai 4 tahun angsurannya. Kemudian di agunan kredit adalah agunan pokok, yaitu pelayanan usaha dan objek yang dibiayai. Jadi sebenarnya kalau di kredit itu yang paling utama dinilai adalah agunan pokoknya itu pelayanan usaha. Misal usaha yang dengan miliki itu nanti menjadi objek utama kita untuk penilaian dari perbankan. Kemudian ada agunan tambahan, agunan fisik atau agunan tunai cash collateral. Untuk sementara ini, agunan tambahan di Bank Jateng itu masih berupa sertifikat ibu-ibu. Untuk sementara ini, bisanya dari sertifikat tanah atau rumah. Nonton ibu. Nah, ini untuk persyaratan calon debitur perorangan. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia pada saat jatuh tempo kurang dari 65 tahun sehat jasmani dan rohani. Jadi usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Misal sebelum 21 tahun sudah menikah itu sudah layak untuk bisa mengambil kredit. Kemudian untuk jatuh temponya 65 tahun. Jadi misal jenengan mengambil kredit di umur 62 tahun, jadi jenengan bisa mengambil kredit maksimal 3 tahun karena jatuh tempo untuk kredit pun maksimalnya 65 tahun. Kemudian mengajukan surat permohonan kredit yang dilampiri kopi KTP dan pas foto suami dan istri. Kemudian menyerahkan surat perizinan yang masih berlaku dari keterangan lurah atau desa atau dinas terkait atau yang sekarang itu NIB yaitu nomor induk berusaha itu bisa dijadikan syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi surat kematian atau cerai jika telah berstatus janda atau duda. Kemudian ada bukti fotokopi kepemilikan agunan tambahan yaitu SHM atau sertifikat tanah. Dari terus fotokopi PBB dari sertifikat yang telah dijaminkan. Kemudian ada NPWP. Jika jenengan mengajukan pinjaman di atas 50 juta itu wajib ada NPWP yaitu ibu. NPWP sekarang bisa diakses online, jadi jenengan tidak usah datang ke kantor pajak, bisa diakses di DJP online itu sudah bisa. Yang penting jenengan mempunyai email. Email itu nanti bisa diakses langsung di kontennya DJP online, DJP pajak itu. Kemudian surat keterangan harga tanah dari kelurahan atau desa setempat. Jadi karena ini agunannya berupa sertifikat tanah, tetap
dilampiri surat keterangan harga tanah dari desa setempat, ya, desa yang panjenengan sebelum. Kemudian ada data-data nota atau catatan mengenai usaha termasuk rekening tabungan transaksi usaha. Jadi kalau jenengan jual beli kan pasti ada nota-notanya, ya, nota-nota penjualan atau catatan di buku, pasti kan tetap ada. Terus pas nota pembelian jenengan untuk membeli barang-barang, bahan-bahan itu kan tetap ada catatannya semua. Itu bisa di fotokopi dan dijadikan lampiran dan diajukan kepada kami itu sebagai pertimbangan kami untuk pengajuan jenengan dan kita analisa. Tidak memiliki pinjaman bermasalah di bank lain. Nah, ini yang paling penting, ya, Bu, dari kami, dari yang utama dari kredit kan, yang pertama kita juga mempertimbangkan BI-nya jenengan. Kalau sekarang itu namanya strip OJK. Nah, misal jenengan ada keterlambatan atau ada permasalahan di bank lain, tetap kita dari bank tetap belum bisa meneruskan pengajuan tersebut. Jadi memang harus di bank lain mempunyai pinjaman itu harus bagus, clear, dan tidak ada permasalahan. Kemudian usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kalau jenengan baru usaha sudah berjalan 6 bulan itu bisa dibiayai oleh kami. Ini untuk badan usaha, ya, Ibu, misal Bapak Ibu mempunyai CV, itu bisa menyerahkan foto akte pendirian atau perubahan yang wajib disahkan oleh Kemenkumham. Ada fotokopi KTP pengurus, pas foto pengurus, penyerahan laporan keuangan usaha. Terus di sini ada SIUP dan TKP. Kalau CV kan harus pasti mempunyai SIUP dan TKP, ya, Ibu. Ada NPWP dan pengurus juga tidak boleh ada kredit macet di bank lain. Jadi kita semua juga melakukan BI checking ke semua pengurus itu, dan semua pengurus harus bersih BI checkingnya dan tidak boleh ada keterlambatan sama sekali di bank lain. Kemudian akuntansi bersama, ada sertifikat tanah dan usaha berjalan minimal 6 bulan. Nah, ini dalam hal ini calon debitur pun masih memiliki bagi dapat kredit produktif dan kredit program di luar kur yang tercatat pada IDOJK, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka terhadap hal tersebut yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan lunas atau roya dengan lampiran cetakan dari rekening dari bank lain. Jadi ini, Bu, kalau kur itu dari pemerintah kan sudah mensyaratkan kalau tidak boleh ada pinjaman lain kecuali pinjaman leasing atau pinjaman kartu kredit. Pinjaman konsumtif KPR itu tetap masih bisa dibiayai oleh kur, tapi kalau kredit modal kerja atau investasi dari bank lain itu harus dilunasi dahulu. Jadi kur harus berdiri sendiri, tidak boleh ada pinjaman produktif dari bank lain. Misal jenengan mempunyai pinjaman produktif dari bank lain, itu bisa dilunasi terlebih dahulu. Kemudian nanti mendapatkan surat keterangan lunas atau roya dari bank lain, jadi itu baru bisa kita proses di sini. Nah, ini juga mempersyaratkan tadi untuk pembiayaan di tempat lain seperti kredit rumah, kendaraan bermotor, dan kredit kartu kredit juga harus lancar dan tidak ada tunggakan. Nah, ini contoh dari tabel angsurannya, Ibu-ibu sudah dibagikan, ya, di meja masing-masing, ya. Ini ada contoh 50 juta misal diambil 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan sampai 60 bulan. Itu 50 sampai 500 juta, Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Misal ada pertanyaan, monggo.
Bu Ibu. Kalau mengajukan pertanyaan ada hadiahnya loh Bu. Kalau enggaknya ini. Iya, ini itu brosur terbaru dari kami Bu. Itu brosur terbaru dari kami. Jadi dari 10 juta sampai dengan 500 juta ya yang di brosur terbaru gitu. Itu juga dari 10 sampai 50 bisanya sampai 36 bulan saja kalau yang di brosur terbaru. Terus yang kedua, untuk persyaratan tadi yang nota sama apa itu pembukuan itu dilampirkan atau cukup diketahui oleh materi saat survei? Di fotokopi dilampirkan Bu, itu soalnya buat analisa kita juga. Terus yang ketiga ini pengalaman dari kehidupan lain saat pencairan itu ada potongan-potongan di awal di angsuran sama bagian sama asuransi atau enggak? Kalau di Bank Jateng untuk administrasi dan provisi kur itu 0 gratis. Untuk angsurannya tetap ada broker satu kali. Yang pembukuan itu? Ya, ada broker satu kali angsuran untuk angsuran terakhir Ibu. Terus untuk asuransi kita tidak ada karena asuransi kita ditanggung oleh bank. Terima kasih Bu. Sinten Bu? Ibu usahanya apa Bu? Keripik singkong. Keripik singkong dalamnya Bu di? Bang Marborjo ya? Iya. Keripik singkong sudah berapa lama Bu? Sudah lama. Ya. Sudah lama. Berjualannya secara online atau Saat ini masih offline. masih online di? Teman online. Tokopedia. Sudah ada pembiayaan? Kur sudah. Sudah. Sudah mendapatkan fasilitas kur ya? Iya. Di mana itu Bu? Kemarin di BRI. Di BRI. Saya mau kerja di Bank Jateng dulu. Monggo. Nanti kalau memang enak, aman gitu bisa. Semoga berjodoh dengan kami ya Bu. Sudah berapa tahun Bu di BRI? Udah 3 kali untuk pencairan. Kemudian udah 3 kali. Dapat komponen dan Saya masih kecil Bu. enggak maksudnya kalau nanti sudah naik nominal, naik logonya ya. Iya, insya Allah amin aja Bu. Amin. Ya, tambah semangat Pak. Ya. Bapak. Ya mungkin sebentar Mbak. Ibu siapa tadi? Mas Momen. Punya keinginan untuk pindah ketika ya Bu. Insya Allah kita pelajari dulu Bu. Ya intinya kur itu bunganya sama sih. BRI dengan Bank Jateng sama, cuma mungkin pola angsurannya aja beda nanti dengan apa namanya, bandingkan aja angsuran per bulan dengan mungkin di BRI dapat 50 3 tahun, nanti bandingkan aja angsurannya. Oke, saya gitu enakku itu penjenengan masih muda ya, saya panggil Mbak ya. Gitu aja. Jadi bandingkan aja penjenengan ambil 50 3 tahun di Bank Jateng kan ada kan itu angsurannya dibandingkan nanti mesti tetap ada selisih meskipun suku bunganya sama ya. Gitu ya Mbak ya. Saya berharapnya setelah ini penjenengan kenal Bank Jateng kembali lagi ke bank daerah yang mendampingi penjenengan ya. Gitu kan. Monggo nanya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Aris dari Kecamatan Gabus. Ini mau mempertanyakan terkait dengan model pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Jateng. Yang pertama, memang saya ingin pertegasan antara tabel yang ada di layar dengan tabel yang ada disampaikan. Itu skemanya kan memang ada perbedaan. Yang jadi acuan itu yang mana? Kemudian yang kedua, jadi untuk kur itu kan sepertinya berlaku hanya dalam urusan kakak, satu kakak satu kur. Jadi misalnya suami istri punya sama-sama punya usaha, tetap tidak bisa dua-duanya mengajukan. Apakah juga benar demikian? Yang ketiga, untuk skema atau mekanisme angsuran, apakah Bank
nanti debitur itu tidak usah langsung istilahnya kita harus ke bank tiap bulannya, langsung mekanisme seperti itu. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk tabel angsuran itu mengacu pada tabel angsuran yang sudah kita bagi, karena itu tadi yang bisa cuma contoh. Untuk yang kedua, untuk kredit kur itu sebenarnya bisa mendapat bisa dibantu otomatis. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Saya untuk menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan dari Pak Aris ya. Mengenai tadi apakah satu kakak itu hanya mendapatkan satu fasilitas kredit kur gitu ya intinya ya. Jadi gini, kalau kita itu membiayai sesuai dengan usahanya. Apabila satu kakak itu mempunyai 2 usaha, bisa saja 2 fasilitas. Tidak sumber pendapatan kan ya. Tapi kalau memang satu kakak itu hanya mempunyai 1 usaha, sudah dibiayai bank lain ataupun bank jatah, itu ya berarti nggak bisa pengajuan lagi. Itu namanya nanti double pembiayaan kan kayak gitu. Nanti bisa mengganggu mungkin keuangan manajemen apabila double pembiayaan, ditakutkan seperti itu. Jadi intinya apabila panjenengan usahanya 1, ya 1 pembiayaan usaha. Situ ya. Yang selanjutnya tadi mengenai auto debit ya. Jadi untuk yang bank jatah Niko, untuk masalah pembayaran angsuran setiap bulan itu kita sekarang masuk ke rekening semua. Jadi jenengan buat rekening bank jatah, yang pertama untuk pencairan, yang kedua bisa untuk mengatur juga. Jadi panjenengan seakan-akan akan menabung aja, nanti secara otomatis di tanggal jatuh tempo, nanti secara otomatis angsuran akan memotong. Gitu Bapak, mulai dari pertanyaan lagi, sambut, ya Mas, kasih hadiah Mas. Saya Pak, saya dari UMKM Online Bandung ya. Saya mau tanya terkait dengan adanya kredit usaha rakyat di Bank Jateng. Ini saya melihat dari data tabel untuk nominal kredit 10 sampai 500. Yang saya tanyakan untuk semisal mohon maaf 10 sampai 20 itu pakai jaminannya apa ya? Harus sertifikat kah? Terima kasih Ibu. Untuk 10 sampai 20 juta untuk saat ini kami masih menggunakan sertifikat. Tapi sertifikat tersebut dititipkan kepada kami dan tidak diikat. Sebagai pengikat kepada kami Ibu dan dari Bank Jateng. Kalau untuk pengikatan itu di atas 50 juta sampai 500 juta itu ada pengikatan dari didaftarkan ke BPM. Mantan Ibu. Jadi untuk plafon 10 sampai 20 tadi, untuk saat ini program pembiayaan di Bank Jateng itu saat ini kalau untuk 10-20 itu kan yang membiayai kredit mikro ya berarti itu untuk saat ini tetap menggunakan jaminan sertifikat atau rumah SHM rumah. Tetapi kita bagi 0 sampai 50 juta itu tetap menyerahkan sertifikat sebagai jaminan aja. Jaminan itu cuma dititipkan, tidak diikat di BPN ataupun notaris. Jadi cuma dititipkan aja sebagai acuan mungkin pengiling-pengiling panjenengan biar angsurannya lancar, Bank Jateng juga megang sesuatu yang berharga, jadi sama-sama jalan gitu. Tapi kalau untuk yang 50 juta ke atas tetap kita ikat, kita juga ikatkan ke notaris. Mungkin itu Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuani dari Mojokerto. Saya ingin menanyakan Pak, di sini kan ada syarat yang nomor 2. Nomor 2 ini seandainya tidak ada bagaimana ada
Syarat nomor 2 ya Bu ya? Ya, yang persyaratan dan ketentuan pengajuan kredit. Nomor 2 Bu. Ya. Fotokopi KTP dan suami dan ibu. Yang suaminya sudah meninggal. Oke. Saya di bawahnya kan sudah dijelaskan kok. Jadi seumpama saya posisi ibu janda atau tidak, nanti dibuktikan dengan ada surat kematian dari desa kan ada. Nah, jadi nanti yang dikumpulkan fotokopi KTP ibu beserta surat keterangan kematian dari desa, jadi sudah cukup itu. Gitu ibu, punya ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pantai Kidul. Saya mau tanya, apakah ini terikat dengan suami dan istri? Artinya apabila suami terkendala sekian 10 tahun yang lalu, akhirnya tidak pernah berjual dengan bank, sementara kita butuh modal. Nah, itu apakah istri bisa untuk pengajuan? Artinya untuk penjelasan ini, kalau dulu ada yang namanya istilah KTA ada dana dan ibu, tapi sekarang kita sudah tidak ada. Nah, apakah itu akan selamanya melengkap sehingga si warga ini tidak bisa untuk pengajuan, atau ada semacam kebijakan dari bank jatah? Atau suruh, terima kasih Bu. Kalau kreditnya itu masih belum lunas sampai dengan sekarang, itu dari pihak OJK sendiri pun tidak bisa menghapus, jadi masih tetap ada di laporan slip dari OJK. Maaf Ibu. Jadi itu untuk bank jatah dari bank pundi dan dana KTA itu kan sudah tidak ada. Nah, sementara banyak sekali dari pelaku usaha terkendala di situ juga, akhirnya kejegal. Artinya kita tidak bisa untuk bergerak ke perbankan. Nah, apa itu selamanya melekat atau bagaimana? Karena otomatis kita kalau misalnya pembayarannya kemana? Karena kita katakan ini sudah nggak tahu, KTP nama sudah keluar. Jadi itu sudah kejadian 10 tahun yang lalu. kalau Bank Danamon kan Bank Danamonnya masih ada nih Bu. Kalau itu langsung kan, kalau memang pelaporannya dari Bank Danamon, jenengan bisa datang langsung ke Bank Danamon dan menanyakan bagaimana caranya itu melunasi KTA tersebut Ibu. Soalnya dari slip OJK pun kalau memang pinjaman tersebut belum lunas, tetap akan ada terus sampai kapanpun. Jadi otomatis untuk si istri pun juga tidak bisa untuk pengajuan ke perbankan manapun. Nggih, ngoten niku Bu. Nggih. Soalnya ngeten, kalau pinjaman kan kita berdua nggih Bu, Bapak sama Ibu. Jadi kalau salah satu Bapak atau Ibu masih ada pinjaman yang belum lunas dan mungkin itu macet, tetap kami tidak bisa menindaklanjuti tersebut. Ya, saya mau menambahkan Ibu ini mengenai catatan di BI checking atau OJK ya. Jadi mungkin dulu itu ada beberapa bank yang membeli tanpa ampunan itu, terus perbankannya nggak jelas atau mau bayar pun juga ada tidak baik, juga sekarang harusnya gimana gitu. Biasanya itu gini Bu, setiap perbankan keuangan pun semua itu masih ada jalurnya. Jadi katakanlah di Danamon atau bank pundi itu biasanya bank-bank tersebut walaupun sudah nggak ada itu mesti merger, sekarang merger dan cuma berganti nama. Nah, menika untuk terkait dengan panjenengan namanya masih ada keterlambatan atau menjadi macet, dan di situ harus diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya kalau Danamon kan masih ada. Nah, kalau Danamon itu jenengan saya sarankan untuk pindah ke kantor Danamon terdekat di panjenengan, ditanyakan aja, Mas, saya dulu punya pinjaman ini, saya mau menyelesaikan itu gimana caranya, nanti pasti ada solusinya. Yang kedua, saya mengenai syarat
untuk kur itu kan memang harus bersih semua Bu. Memang kita juga terbentur dengan aturan itu harus clear semua di namanya pajaknya di izin atau di OJK. Yang kedua, apakah anak suami itu atas nama suami yang dulu, sekarang istrinya boleh apa enggak? Kembali lagi yang tadi Bu, yang sekarang misalnya kan satu ya, satu pembiayaan, satu usaha. Jadi biasanya kita slip atau BJI menikah suami dan istri. Jadi mungkin ya, seperti yang disampaikan Mbak Kiki, ya belum bisa, selama belum clear ya kita belum bisa. Makanya menikah penting sekali untuk menjaga ke nama untuk BIJD. Ngatain Ibu, ada yang mau ditanya? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Ini Pak, mengenai jaminan ini Pak ya. Kebetulan kami ini punya 3 rumah, cuman ketika belum sampai nama itu rumah tanah itu artinya rumah saya bangun tanahnya dari orang tua, belum saya beri nama, masih punya orang tua tanahnya. Kemudian ibu saya dan orang tua saya sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bisa sebagai jaminan walaupun itu belum menjadi kepemilikan saya? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua adalah ini menurut saya ya, boleh bertanya saya di luar konteks sedikit tapi nggak apa-apa. Kebetulan ini saya punya anak ini mau ke Thailand gitu ya. Kemudian kan harus punya uang untuk berangkat. Ini di luar konteks sedikit. Apakah itu bisa dibiayai dengan lewat BPD? Karena ke Thailand atau ke Korea itu minimal katakan ya 50 sampai 75 juta. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan di jalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjelaskan ya mengenai jaminan sertifikat tadi yang belum dibalik nama karena masih atas nama orang tua. Jadi gini Bapak, tergantung plafonnya dulu nih tadi. Kalau emang plafonnya maksimal 50 juta, saya kira nggak masalah, cuma untuk dititipkan aja di Bank Jateng nih. Tapi kalau plafonnya kreditnya di atas 50 juta, itu kan kita mendaftarkan dan ada notarisnya juga, mendaftarkan ke BPN dan ada akad kreditnya dengan notaris. Nah, menikah kedah harus dibalik nama karena di sertifikat itu masih tertera orang kepemilikan. Sedangkan yang harus menjamin kan yang saya sudah settle deh, harusnya itu dibalik nama dulu atau pas mau pencairan sekalian diurus dengan notaris kami yang sudah bekerjasama dengan kami, dibalik nama sekalian. Itu pun bisa Bapak, selama syarat ketentuan masuk di bank teknis kita, pencairan sekalian di Bank Jateng, balik nama pun sekalian di Bank Jateng, itu juga bisa Bapak. Mengenai untuk yang tadi pembiayaan kur TKI ya, mungkin ya yang dimaksud ya. Jadi kita ada sih program kur TKI. Untuk syarat dan ketentuan memang agak lebih rinci ya Pak. Nanti panjenengan bisa tidak ke kantor Bank Jateng, langsung ketemu di analis kredit di lantai 2, nanti kita bisa mencoba menjelaskan. Untuk yang karena kur TKI itu kan ada beberapa poin-poin yang harus dilengkapi, ada izin dan sebagainya kan, ada yang terkait itu. Mungkin sampai sini ada yang belum jelas atau mau ditanyakan. Yang jelas memang ada sih program kur untuk TKI komunitas. Mas, mungkin saya tambahan ya. Kagum Ibu yang tadi pertanyaannya dari penjualan online yang belakang ya. Ibu, siapa tadi yang belakang yang menanyakan terkait dengan jaminan Bu? Ada ya tadi? Yang pinjaman 5 sampai 10 juta tadi Bu? 10 sampai 20. Bu, intinya begini
ini. Sebenarnya yang menjelaskan sama kita tadi jadi satu, mbaknya dari mikro, kita dari konven, ini satu payung ya Bu ya. Terkait dengan yang tadi disampaikan 5 sampai 20 bisa dengan BPKB Bu, bisa dengan BPKB, tetapi nilainya juga nanti melihat itu ya Bu ya. Jadi bisa dengan BPKB, nanti sifatnya hanya titipan dan tidak perlu pengikatan sih. Nanti ya Bu, nanti disesuaikan dengan kebutuhan penjenengannya. Terus yang kedua Pak Aris ya, Pak Aris depan ya. Bapak sudah punya pinjaman di mana Pak? BRI, pinter Bapak? 50. Sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. Sudah jalan 2 tahun. Sudah jalan 2 tahun. Bapak sudah membandingkan angsuran yang di situ dengan selama ini angsuran yang ada di BRI Bapak? Sampun. Ada selisih apa mboten? Sama. Karena memang kur ini itu memang kan ada subsidi dari pemerintah Bapak. Aslinya suku bunganya itu 12 Pak. Tapi karena ada subsidi 6%, jadi bank yang ditunjuk itu menyalurkannya dengan bunga yang sama. Cuma memang ada perhitungan namanya cara perhitungan angsuran itu kadang berbeda antara bank satu dengan bank yang lainnya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nanti coba penjenengan, meskipun suku bunganya 6% sama Pak, tetapi bisa dilihat nominal. Jadi Bapak mungkin sudah punya BRI 50 juta, angsurannya berapa, diambil jangka waktu berapa, coba bandingkan yang ini. Kalau memang sama ya memang suku bunganya sama, tetapi perhitungannya kadang-kadang ada selisih di situ ya. Nanti nih Pak, kalau memang nanti siapa tahu Bapak dengan sudah bergabung di sini take over di sini, kita siap gitu ya Pak. Monggo diteruskan Mbak, yang lainnya mungkin. Nanti Bapak yang itu sudah terjawab ya Mbak, yang Bapak yang tadi menanyakan sertifikat tapi Bapak sudah meninggal gitu ya, sudah terjawab sih mungkin. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini acaranya kan kur kredit usaha untuk rakyat untuk memastikan UMKM. Saya juga termasuk peserta UMKM, tetapi kendalanya ketika mengambil kredit, bagaimana saat ini Bu? Saat kemarin seperti musim pandemi kita sudah punya kredit, ternyata usaha kurang lancar. Maksud saya, jika nanti suatu saat ada usaha yang kurang lancar, apakah ada kebijakan tersendiri? Karena ini juga kur, artinya ada subsidi dari pemerintah. Apakah tidak tahu nanti kebijakannya bagaimana? Apakah tetap katakanlah cicilan itu harus tetap ditarik atau mungkin bagaimana? Terima kasih. Jadi jauh mengenai kemarin kita melihat ada pandemi ya COVID-19. Jadi gini Bapak, kita perbankan dan pemerintah juga memperhatikan dari pengusaha-pengusaha ya, karena keterbatasan ruang gerak itu mempengaruhi keuangan usaha tersebut. Jadi gini, pemerintah dan kami juga menerapkan kebijaksanaan atau kebijakan bahwa di case khusus seperti pandemi meniko, kita ada program relaksasi Bapak. Program relaksasi itu ada beberapa macam. Contohnya mungkin angsuran yang setiap bulannya pokok bunga harus membayar terus. Kita ada penundaan pokok. Penundaan pokok. Jadi yang pertama penundaan pokok dan perpanjangan jangka waktu. Kita contohnya yang kita lakukan penundaan pokok 6 bulan, tidak membayar pokok 6 bulan dan perpanjangan waktu 6 bulan. Jadi cuma bayar bunganya aja, mungkin ringan ya unitnya. Yang kedua ada penundaan pokok, ada perpanjangan jangka waktu dan ada penurunan suku bunga.
itu kemarin kita juga ada di program relaksasi monitor. Nah, jadi kita dan pemerintah juga memfasilitasi, juga mengerti dengan keadaan pandemi monitor bahwa tidak serta-merta angsuran harus tetap seperti itu, tidak. Karena yang jauh kita juga tahu keuangan dari pengusaha juga tersendat. Dalam monitor kita juga ada program relaksasi monitor. Jadi intinya panjenengan suatu saat ketika terjadi seperti itu lagi, apakah harus pokok bunga terus itu? Tidak, Bapak. Jadi kita dan pemerintah juga akan memperhatikan pengusaha-pengusaha demi kelancaran usahanya dan kelancaran perbankannya juga, biar namanya di BCN itu tetap bagus. Gitu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Berarti itu nanti kasus itu bisa terjadi setelah COVID juga, Pak ya? Bisa jadi kan? Terima kasih. Kalau yang kemarin saya pernah dengar itu kan ada relaksasinya itu pokoknya berhenti tapi bunganya jalan. Jadi sebenarnya itu kalau yang proses ini ya menurut saya sih kurang sama saja. Pokoknya berhenti tapi bunganya jalan. Pihak bank tetap ambil bunga. Tapi yang kedua tadi yang pengurangan bunga tadi yang sebenarnya yang tertarik. Atau mungkin semoga untuk setelah pandemi nanti misalkan ya, tapi jangan sampai tidak usah berharap. Misalkan ada beberapa mungkin UMKM yang tersendat tidak sengaja dengan cara apapun itu bisa direlaksasi. Terima kasih Pak. Iya, Bapak. Jadi kita tadi sudah menjelaskan bahwa itu kita lihat per kasus ya Pak. Jadi mungkin seumpama jangan cuma ikut-ikutan temennya padahal dia masih mampu ataupun wah enak gak bayar pokok bunga aku melu-melu jangan kayak gitu. Karena itu kita juga kasus per kasus kita juga akan survei lagi untuk mendapat relaksasi dari pemerintah itu. Kita juga ada laporannya juga ke pemerintah bahwa relaksasi tersebut telah benar-benar sesuai tepat sasaran kepada pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi harapan kita semua sih saya yakin semoga tidak ada pandemi lagi dan usahanya Bapak semakin maju dan lancar. Ada siapa ya Bapak? Ada yang mau ditanya lagi? Kita cukup nih. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya seperti ini Pak. Saya kan mengajukan KUR, tapi kenapa nomor KTP saya itu dipakai orang untuk kredit dan yang dicari itu merah. Itu bagaimana cara mengklaimnya? Itu di KTP atau di bank yang bersangkutan? Terima kasih. Ya kan Bapak, dulunya itu isinya bagaimana? Kok bisa KTP-nya dipakai orang lain untuk kredit? Itu apakah sepengetahuan jenengan nopo pripun Pak? Pengetahuan saya. Tidak sepengetahuan jenengan, tapi ini tempatnya di Jayapura namanya. Saya belum pernah ke sana. Jadi intinya nomor KTP Bapak menikah dipakai orang, tetapi panjenengan pas intinya kreditnya bukan atas nama panjenengan ya, berarti nomornya jadi gini mungkin. Kalau menurut kami panjenengan tidak ada distrik terdekat ya, mungkin terjadi double nomor KTP atau mungkin namanya mirip, biasanya kayak gitu Bapak. Selama panjenengan bisa dibuktikan tidak pernah mengambil kredit atau Jayapura lagi kan gitu ya Pak. Jadi panjenengan coba konfirmasi ke di Dukcapil ya, karena emang yang tahu SIKP itu yang kita daftarkan ke pemerintah itu emang kayaknya atau kuncinya itu di nomor KTP Bapak. Jadi panjenengan langsung ke Dukcapil, nanti biar dilihat di sistemnya di Dukcapil dan pusat di Jakarta apakah terjadi double atau tidak. Kemarin juga kita pernah mengalami itu, tapi case-nya beda. Mungkin namanya ada nama belakangnya yang disematkan di sistem di Dukcapil, tetapi di KTP tidak. Itu juga terjadi masalah juga, tidak bisa diaksesnya dari Kemenku-nya. Nah, menikah kita ke Dukcapil, kita bersama nasabahnya, ternyata emang nama belakangnya itu belum dicantumkan.
hanya seperti itu aja tidak bisa. Jadi panjenengan memakainya di nomor KTP, panjenengan langsung ke duduk carinya atau dibetulin di servernya sana. Gitu nih Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Tadi syaratnya kan kalau mau mengajukan kredit KUR kita tidak ada pinjaman di bank lain. Andai kan kita ada hubungannya dengan leasing, apakah bisa? Terus yang kedua, kalau kita KTP bukan penduduk Pati, tapi kita usahanya di sini, kita usaha udah jalan 5 tahunan. Begitu, apakah boleh kita mengajukan KUR tapi bukan penduduk sini, bukan penduduk Pati asli, seperti itu? Matur. Terima kasih Bu. Untuk credit tracing, yang penting credit tracingnya itu lancar, tetap bisa kita tidak lanjuti kredit KUR-nya Bu. Yang penting itu di tracing lancar dan tidak ada keterlambatan sama sekali, itu tetap bisa kita tidak lanjuti. Untuk yang kedua, misal usahanya di Pati tapi KTP-nya itu tidak di Pati nih, tapi usaha sudah lebih dari 5 tahun, itu bisa menggunakan surat keterangan domisili dari desa Bu. Kita tetap bisa tidak lanjuti, yang penting ada surat keterangan domisili dari desa. Mungkin ya, ampun, itu terima kasih. Mas, mungkin saya mau menegaskan Bapak yang meja kedua ya, terkait dengan kalau mengalami kondisi yang kayak COVID itu, apakah ada kebijakan untuk relaksasi ya Pak ya? Bapak sesuai dengan aturan pemerintah, ketika kredit ini diberikan setelah masa COVID, itu tidak diperkenankan untuk melakukan res atau relaksasi COVID lagi ya, itu harus dipahami. Tetapi kalau memang Bapak saat mengajukan lancar, terus kemudian berjalannya waktu ada kendala, mungkin omsetnya menurun karena kondisi ekonomi, tidak karena COVID ya Pak ya, nanti bisa diajukan res, tetapi res umum, bukan res COVID ya Pak ya, karena ketentuannya adalah kredit setelah masa COVID itu tidak diperkenankan untuk dilakukan res, kecuali kreditnya itu sebelum COVID itu memang boleh ya. Tetapi bank tetap saja akan memberikan solusi ketika memang ada komunikasi yang baik antara debitur dengan bank. Bank juga tidak akan menutup mata ketika memang omsetnya menurun, bisa kita adakan relaksasi res, tapi resnya itu masuk ke res umum, bukan res COVID. Satu itu. Yang kedua terkait dengan yang Bapak tanyakan, namanya relaksasi kok bunga tetap harus jalan. Bapak, pendapatan bank itu salah satunya adalah dari kredit Bapak ya, dan menurut aturan memang bunga itu tetap harus jalan. Kalau pokok itu memang bisa ditunda sesuai dengan model dari resnya, mungkin ada penundaan 6 bulan gitu. Bunga pun bisa, tetapi memang itu harus ada komitmen tersendiri dan itu harus diformalkan gitu ya Pak ya. Sekali lagi kami berharapnya sih setelah COVID ini penjenengan mengajukan, saya pikir COVID-nya sudah berlalu Pak. Jadi nanti ke depan usaha penjenengan bisa jalan bagus, tetapi kalau di tengah jalan memang ada kendala bisa dikomunikasikan sehingga bisa diberikan suatu solusi yang tepat dari bank, gitu ya Pak ya. Oke. Tapi intinya res setelah COVID, dan kalau itu resnya COVID tidak diperkenankan, itu aturan dari pemerintah. Ngaten ya Pak. Jadi ngaten, monggo ada yang lain yang mau disampaikan.
Sabun ya Ibu, untuk sesi belanja kita tutup. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiana. Mau tanya, kok misalnya suami itu kan pegawai negeri, biasanya tuh ambilnya pinjaman di Bank Jateng. Apakah istri bisa ambil UMKM? Bisa Ibu? Kan belum pernah, misalnya belum pernah ambil UMKM. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri jadi suaminya itu PNS, Ibu pengusaha gitu. Tetap bisa kita biayai Ibu. Yang penting sesuai dengan aturan yang tadi, syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perbankan. Tetap jaminan sertifikat ya. Tetap Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan seputar kredit itu cukup deh Ibu, karena selanjutnya akan diisi oleh dari tim pemasak mengenai DPLK. Waktu dikembalikan kepada MS. Baik, untuk selanjutnya sosialisasi produk DPLK oleh tim pemasak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan kami banggakan. Sedikit dari tim pemasar Bapak Ibu, ini mengenai DPLK. Tapi sebelum mengarah ke DPLK, mungkin mohon bantuan di Bapak Ibu untuk yang tadi pur itu tolong untuk disampaikan, misalkan punya di grup usaha di situ, misalkan mohon maaf atau cepat atau apa, tolong di-sharekan atau di saudara-saudara bisa untuk di-sharekan, karena mungkin ini karena memang program dari Kementerian Keuangan untuk diteruskan kepada masyarakat supaya memang sampai ke end user. Itu yang kedua mungkin tentang DPLK ya. Apa sih DPLK itu? Sedikit saja Bapak, mungkin sekitar 15 menit. Adalah dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh bank, di sini Bank Jateng, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau untuk di PNS itu ada JHT atau jaminan hari tua dari Taspen ya. Tapi kalau untuk di Bank Jateng itu ada DPLK. Jadi adalah intinya pensiun yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha yang bisa diterima nanti sistem pilihan. Di sini saya terangkan lagi tentang DPLK sekian dapat diikuti secara kelompok atau individu bagi semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan profesi yang telah memenuhi syarat kepesertaan. Yang kedua, terbuka untuk mengelola program pensiun perusahaan, lembaga, instansi atau yayasan. Misalkan di sini ada kelompok nih, misalkan ada kelompok A, di situ ada anggotanya 100. Misalkan mau dikelola jadi satu kelompok bisa. Nanti salah satu untuk mengkolek di situ bisa. Atau kalau sudah punya rekening di Bank Jateng, untuk DPLK-nya itu nanti bisa debit langsung dari rekening. Jadi sudah punya, semoga ya nanti kreditnya di Bank Jateng lewat KUR kan otomatis sudah punya tabungan ya. Terus nanti jaminan hari tuanya bisa dibuat sendiri dengan menggunakan DPLK. Otomatis sistemnya hanya nabung yang didebitkan dari rekening itu nanti bisa diambil setiap bulan. Maksudnya di debit setiap bulan, tidak harus, misalkan kalau untuk deposito itu kan harus mencantumkan misalkan langsung 100 juta. Kalau di sini enggak, sistemnya hanya nabung setiap bulan. Begitu Bapak Ibu. Next Mas, ya ini. Untuk kriteria dari DPLK sekian, yang pertama dapat diikuti
baik individu maupun kelompok. Yang kedua, berbentuk tabungan dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Intinya di situ itu memang tidak dianjurkan untuk diambil setiap waktu, bukan seperti tabungan biasa nih Bapak Ibu. Jadi itu memang diperuntukkan untuk pensiunan. Tapi kalau terpaksa sekali untuk diambil bisa, tapi hanya separuh dari total iuran. Misalkan iurannya sebulan itu katakanlah 200.000, sudah jalan 2 tahun, berarti kan di situ 4.800.000 itu yang bisa diambil hanya 2.400.000 yang untuk total iurannya saja. Yang ketiga, usia kepesertaan yang dipilih untuk bisa dicairkan adalah antara umur 40 sampai 65. Yang di sini itu usia pensiun yang bisa dipilih tadi Bapak Ibu. Di sini berhak jenengan memilih usia pensiun jenengan. Misalkan usia sekarang adalah 40. Oh, berarti ambil setahun pun bisa. Tapi kalau usianya di situ 35 tahun, berarti harus 6 tahun. Jadi harus melewati 40 sampai maksimal 65 tahun. Yang keempat, syarat ikut kepesertaan di sini berusia 18 tahun minimalnya atau sudah memiliki KTP. Jadi untuk syarat pokoknya hanya 3. Yang pertama adalah berusia 18 tahun atau memiliki KTP. Yang kedua memiliki penghasilan. Intinya cuma 2 itu. Terus saya lanjutkan, apabila terdapat peserta kelompok yang tidak lagi menjadi karyawan dari perusahaan selaku pemberi. Oh, mungkin ini tidak ini untuk misalkan di sini adalah untuk perusahaan seperti itu. Untuk yang perlu digarisbawahi untuk spesifikasi dari BPK sendiri itu adalah tarif pajak. Kalau sampai jumlah dana yang disebut sampai 50 juta, tarif pajaknya bisa sampai 5%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu 15% untuk pengadilan. Next saja Mas. Untuk yang PPR sebentar Mas tadi. PPRS-nya Bangkatan menerima iuran dengan jumlah fleksibel sesuai kondisi keuangan peserta. Monggo Ibu di sini bisa mulai dari Rp50.000. 50.000 monggo sampai berapa pun bisa, dan itu setiap bulan bisa. Maksudnya dipotongkan dari tabungan tadi bisa, setor sendiri bisa, atau kolektif kan bisa. Kalau misalkan ada kelompok, misalkan berkenan kami untuk sosialisasikan di dalam kelompok, silahkan. Nanti bisa kami sosialisasikan di kelompok-kelompok tersebut untuk mengikuti program DBLK ini. Karena sangat positif Bapak Ibu, kalau tidak dipaksakan untuk mengikuti ini, kan pasti mohon maaf tidak bisa memilih pensiun sendiri untuk pelaku usaha. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, peserta DBLK dapat menarik maksimal yang tadi maksimal 50% dari saldo pokok atau total iuran. Setelah 2 tahun masa pesertaan, maksimal sekali per tahun. Dalam sekali itu hanya 1 tahun. Durasinya udah lebih 1 jam ini. Perhatikan Bapak Ibu, di sini peserta dilindungi dengan asuransi kecelakaan